그때 응원차 진짜 화이팅 하라고 갔던 부분이었고요. 내일은 이제 Menanti duet Ivar Jenner di lini sentral, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia. Menanti duet Ivar Jenner di lini sentral, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia. Berikut ini analisis susunan pemain Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Pertandingan krusial ini akan berlangsung malam ini, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pertandingan ini sangat penting karena akan menentukan apakah kedua tim tersebut akan melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk memastikan lolos ke babak tersebut, Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang dalam laga melawan Timnas Yordania U23. Sebaliknya, Timnas Yordania U23 harus memenangkan pertandingan ini, sambil berharap hasil pertandingan antara Timnas Australia U23 dan Timnas Qatar U23 tidak menguntungkan bagi Australia. Timnas Indonesia U23 beruntung karena bisa memainkan pemain terbaiknya dalam laga ini, kecuali Ramadan Sananta yang masih dalam masa skorsing. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, kemungkinan akan memasukkan Ivar Jenner yang sebelumnya absen karena skorsing saat melawan Timnas Australia U23. Justin Hubner juga diprediksi akan fit untuk bermain, meskipun ia tiba di stadion hanya beberapa menit sebelum pertandingan melawan Timnas Australia U23. Pertanyaan menarik adalah siapa yang akan bermain bersama Ivar Jenner di lini tengah Timnas Indonesia U23. Mengingat penampilan impresif Nathan Choyaon dalam kemenangan 1-0 melawan Timnas Australia U23, pemain SC Heerenveen ini berpeluang besar untuk memainkan peran sebagai gelandang. Ia kemungkinan akan berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Sedangkan Justin Hubner, pemain berusia 20 tahun ini, diperkirakan akan ditempatkan oleh Shin Tae-yong sebagai bek tengah di sisi kiri dalam formasi 3-4-3. Dalam formasi ini, posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari. Tiga bek tengah yang akan bermain adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Sementara itu, Fajar Fatur akan bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di posisi sebelahnya. Di lini tengah, dua gelandang sentral, Ivar Jenner dan Nathan Choi, akan bertugas. Sedangkan tiga pemain di lini depan akan diisi oleh Witan Sulaiman, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Stuik, penyerang tengah. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Garuda Muda yang sedang berjuang di Piala Asia U23. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia U23 versus Yordania nanti malam? Mimin prediksi 2-0 untuk kemenangan Timnas. Sekedar info, secara pengalaman pemain Timnas Indonesia lebih matang teman-teman. Sedangkan Yordania para pemainnya belum ada yang debut di tim seniornya. Tapi kita perlu waspada teman-teman. Biasanya tim-tim dari Timur Tengah banyak dramanya di lapangan. Teman-teman bisa lihat waktu Indonesia lawan Qatar. Banyak sekali drama yang terjadi. Di sini peran wasit harus benar-benar adil. Sebab pertandingan ini menentukan lolos tidaknya langkah Indonesia ke perempat final. Hasil akhir ini juga menentukan nasib pelatih tercinta kita Shin Tae-yong. Jika kalah dari Yordania, Shin Tae-yong harus angkat kaki dari kepala pelatih Timnas Indonesia. Sebab target yang diminta PSSI tidak tercapai. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi teman-teman. Oleh sebab itu mari kita doakan Timnas Indonesia meraih kemenangan malam ini. Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah papan atas Asia. Buktikan bahwa kita sedang membangun kekuatan sepak bola besar. Baiklah teman-teman. Patut kita nantikan strategi apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong nanti malam.
Mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya strategi, sebagai pecinta timnas yang fanatik. Mari kita menikmati permainan demi permainan timnas Indonesia nanti malam. Semoga berkah ya Allah. Bravo ST. Bravo timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024 adalah sebagai berikut. Formasi, 3-4-3 Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Fajar Fatur, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Menurut Mimin, susunan pemain yang diusulkan untuk Timnas Indonesia U23 sangat kompetitif dan memiliki potensi untuk memberikan performa yang baik di lapangan. Formasi 3-4-3 yang diadopsi oleh pelatih Shin Tae-yong tampaknya dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Kehadiran Ivar Jenner dan Nathan Choyaon di lini tengah akan menjadi kunci dalam mengontrol permainan dan mendistribusikan bola dengan efisien. Selain itu, kombinasi dari Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk di lini depan diharapkan dapat menciptakan peluang gol yang bisa dimanfaatkan. Meskipun demikian, pertandingan sepak bola selalu penuh dengan kejutan dan variabel, seperti kondisi fisik pemain, taktik lawan, dan faktor keberuntungan. Oleh karena itu, penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan mengadaptasi diri selama pertandingan berlangsung. Semoga Timnas Indonesia U23 dapat tampil maksimal dan meraih hasil yang diinginkan dalam pertandingan penting ini. Kalian harus tahu teman-teman. Berikut daftar 5 negara yang lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Apakah Timnas Indonesia U23 menyusul? Daftar 5 negara yang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 telah terungkap. Apakah Timnas Indonesia U23 akan menyusul pada pertandingan malam ini? Beberapa tim telah memastikan diri melangkah ke babak perempat final setelah menyelesaikan 2 pertandingan di fase grup. 5 tim telah memastikan tiket ke babak 8 besar, yaitu Qatar, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, dan Vietnam. Qatar menjadi tim pertama yang memastikan diri melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian ini diperoleh setelah Qatar, sebagai tuan rumah turnamen, berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 2-1 di laga kedua grup A. Kemenangan tersebut pada Kamis, 18 April 2024, mengantarkan Qatar U23 berada di puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Meskipun sudah memastikan diri ke perempat final, Qatar masih memiliki 1 pertandingan lagi di grup A, melawan Australia U23 pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Korea Selatan dan Jepang mengikuti jejak Qatar untuk melaju ke perempat final. Korea Selatan memastikan diri ke babak gugur setelah mengalahkan Cina 2-0 di laga kedua grup B. Sedangkan Jepang memastikan diri dengan kemenangan 2-0 atas Uni Emirat Arab di laga yang sama. Kini, Korea Selatan dan Jepang berada di puncak klasemen grup B dengan 6 poin, dengan selisih gol yang sama, yaitu 3. Pertandingan antara Jepang dan Korea Selatan di laga terakhir grup B akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup. Pertandingan ini akan digelar di Jassim bin Hamad Stadium pada 22 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 tim lain yang sudah memastikan diri ke perempat final adalah Uzbekistan dan Vietnam. Keduanya berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menang di laga kedua grup D. Uzbekistan menghancurkan Kuwait 5-0, sementara Vietnam mengalahkan Malaysia 2-0. Kini, Uzbekistan berada di puncak klasemen grup D, diikuti oleh Vietnam, keduanya dengan 6 poin. Dengan demikian, hanya ada 3 tiket lagi yang tersedia untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024, yaitu 1 tiket dari grup A dan 2 tiket dari grup C. Timnas Indonesia U23 memiliki peluang besar untuk melaju ke perempat final. Pasukan Shin Tae-yong saat ini berada di posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin.
Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Yordania U23 malam ini akan menentukan nasib Pratama Arhan dan kawan-kawan. Pertandingan ini akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar 5 negara yang melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. 1. Qatar. 2. Korea Selatan. 3. Jepang. 4. Vietnam. 5. Uzbekistan. Menurut Mimin, pertandingan Piala Asia U23 2024 memang menarik untuk diikuti dengan intensitas persaingan yang tinggi. Timnas Indonesia U23 memiliki peluang yang bagus untuk melaju ke perempat final dengan performa yang menjanjikan di fase grup. Namun, mereka harus tetap fokus dan bermain dengan taktik yang tepat untuk menghadapi Yordania U23. Semoga Timnas Indonesia U23 dapat memanfaatkan peluang ini dan memberikan penampilan terbaik untuk meraih hasil positif di pertandingan malam ini. Ivar Jenner bicara kualitas Justin Hubner. Jelang Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 akan melawan Yordania U23 pada pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner, gelandang Timnas Indonesia U23, memberikan komentarnya mengenai kemampuan Justin Hubner menjelang pertandingan tersebut. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Yordania U23 akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kesempatan penting bagi Garuda Muda untuk memastikan tempat di perempat final. Pasukan yang dilatih Shin Taeyong cukup membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos. Saat ini, Timnas Indonesia U23 telah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan unggul head-to-head atas Australia U23. Ivar Jenner menyambut baik kedatangan Justin Hubner, meski agak terlambat karena izin dari klubnya. Menurut Ivar, pemain Cerezo Osaka ini memberikan dampak positif bagi tim. Justin dinilai memiliki kualitas permainan yang tinggi. Justin Hubner adalah pemain yang sangat bagus. Dia bisa bermain di posisi gelandang maupun bek tengah. Kedua kakinya juga sangat baik. Bagi kami, dia adalah pemain yang berharga, kata Ivar pada Sabtu, 20 April 2024. Tidak hanya memiliki kemampuan bermain yang baik, Ivar juga menyoroti kepribadian menyenangkan Justin di luar lapangan. Keberadaan Justin dinilai membuat suasana di ruang ganti menjadi lebih ceria. Saya senang Justin berada di sini. Dia adalah orang yang lucu dan teman yang baik, tambah Ivar. Ivar juga menyatakan bahwa Timnas Indonesia U23 sudah hampir siap menghadapi Yordania U23. Menurutnya, para pemain sudah dalam kondisi yang optimal untuk mencari kemenangan. Hari ini saya berlatih bersama pemain cadangan. Bagi saya, itu adalah kesempatan yang baik untuk berlatih. Untuk pertandingan besok melawan Yordania U23, kami sudah siap, ungkap Ivar. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Yordania U23 di Piala Asia U23 2024 tentu menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kehadiran pemain berkualitas seperti Justin Hubner dapat menjadi tambahan yang berarti untuk tim. Kombinasi antara kualitas teknis dan suasana harmonis di ruang ganti dapat memberikan motivasi ekstra bagi pemain untuk tampil maksimal. Dengan persiapan yang matang, Timnas Indonesia U23 memiliki peluang yang baik untuk meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut. Siap pulangkan Timnas Indonesia. Yordania U23 siap keluarkan yang terbaik lawan Timnas Indonesia U23. Pelatih dari Timnas Yordania U23, Abdullah Abu Sema, tengah membangkitkan semangat timnya menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23. Ia yakin Tchiva Rose akan menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia U23 2024. Dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024, Yordania U23 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U23. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha,
Qatar pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam menentukan nasib mereka di turnamen. Meski demikian, Timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan atas kertas karena hanya memerlukan hasil imbang untuk melaju ke perempat final. Sementara itu, Yordania U23 wajib memenangkan laga tersebut setelah baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Abdullah mengakui kekuatan dari Garuda Muda. Abdullah menyatakan, Indonesia bermain terstruktur dan terus berkembang, seperti yang dilansir dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Sabtu, 20 April 2024. Namun, pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan bahwa Timnas Yordania U23 telah mempersiapkan diri untuk menampilkan performa terbaik. Abdullah menambahkan bahwa timnya telah belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya. Sebelum turnamen dimulai, saya sudah bilang bahwa mereka adalah tim yang baik dan mereka berhasil mengalahkan Australia. Meski begitu, kami akan siap dengan segala kekuatan yang kami miliki, ungkap Abdullah. Kami mengerti apa yang diperlukan untuk laga ini dan saya yakin kami bisa memenangkannya. Berdasarkan performa terakhir kami melawan Qatar, saya yakin kami akan tampil dengan semangat yang sama, pungkasnya. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024 tentunya akan menjadi laga yang sangat menarik untuk disaksikan. Meskipun Timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan atas kertas dengan hanya membutuhkan hasil imbang, namun pertandingan sepak bola seringkali memberikan kejutan. Abdullah Abu Sema, pelatih Yordania, tampaknya telah mempersiapkan timnya dengan baik dan memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan pemainnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 juga telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, saya berharap pertandingan tersebut dapat berlangsung dengan sportif dan menarik, di mana kedua tim dapat menampilkan sepak bola terbaik mereka. Semoga yang terbaik untuk kedua tim dan semoga pertandingan ini dapat menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Mari kita dengarkan info penting ini teman-teman. Yordania versus Indonesia, demi sejarah dan kontrak baru ST. Timnas Indonesia U23 siap berhadapan dengan Yordania dalam pertandingan terakhir Grup A Piala Asia U23, yang akan digelar pada Minggu, 21 April 2024. Momen penting ini juga menjadi kesempatan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23. Tampil di Piala Asia U23 adalah pencapaian luar biasa bagi Indonesia sebagai tim debutan. Kemungkinan melangkah lebih jauh dari ini akan menciptakan sejarah baru bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Dengan kemenangan atas Australia, Timnas Indonesia U23 kini menduduki peringkat kedua di klasemen Grup A dengan 3 poin. Yordania menempati peringkat ketiga, sementara Australia berada di posisi keempat, keduanya memiliki 1 poin. Dengan Qatar sudah pasti lolos ke babak gugur, sisa 1 tiket menjadi rebutan antara 3 tim, termasuk Indonesia. Kemenangan atas Yordania akan memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final dengan mengumpulkan 6 poin, yang tak akan bisa dicapai oleh Australia dan Yordania. Selain itu, hasil imbang juga cukup bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Meskipun Australia memenangkan pertandingan melawan Qatar, Indonesia masih memiliki keunggulan head-to-head. Lolos ke babak gugur akan menjadi pencapaian bersejarah pertama bagi Timnas Indonesia U23 dan akan mempengaruhi keputusan PSSI untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Meskipun peluang Indonesia cukup besar, ini bisa menjadi motivasi sekaligus tekanan bagi tim. Pemain harus memiliki mental dan taktik yang baik, terutama dalam pertandingan melawan Yordania. Shin Tae-yong akan berperan penting dalam menyusun strategi. Kembalinya Ivar Jenner setelah absen karena kartu merah akan memperkuat lini tengah. Justin Hubner juga diperkirakan dalam kondisi lebih baik untuk pertandingan kedua. Keduanya bisa berkolaborasi di lini tengah untuk mengatur tempo permainan dan menghalau serangan lawan. Benteng pertahanan Timnas U23 dengan trio Muhammad Ferrari Rizky Ridho Komang Teguh sebagai andalan.
Namun, Komang Teguh mengalami cedera saat melawan Australia, sehingga harapan pemulihannya cepat agar tim tetap dalam kondisi optimal. Dalam lini serangan, dengan absennya Ramadan Sananta, pilihan menjadi lebih terbatas. Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Jim Kelly-Schroyer adalah opsi utama sebagai striker. Namun, penyelesaian akhir menjadi area yang perlu ditingkatkan, dengan hanya 1 gol yang dicetak Indonesia, oleh Komang Teguh yang berposisi sebagai bek. ST kemungkinan akan memilih Rafael Struijk sebagai pilihan utama di lini depan. Namun, sayap tim harus meningkatkan kontribusinya, terutama dalam hal kecepatan dan dribbling. Ketahanan fisik menjadi keunggulan Yordania, yang berhasil menahan imbang Australia tanpa gol dan hampir saja menghindari kekalahan dari Qatar. Memahami potensi pemain dan kekuatan lawan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih kemenangan atas Yordania. Jika berhasil, ini akan menciptakan sejarah baru bagi Timnas Indonesia U23. Menurut Mimin, Timnas Indonesia U23 memiliki peluang besar untuk lolos ke babak gugur Piala Asia U23, terutama dengan performa yang menjanjikan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun tantangannya besar, terutama dalam pertandingan melawan Yordania, dengan strategi yang tepat dan kesiapan mental yang baik, mereka memiliki potensi untuk menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong sebagai pelatih memiliki peran penting dalam mengarahkan tim menuju sukses, dan saya yakin pemain akan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil yang positif. Kabar baik teman-teman. Media Korea sebut sihir Shin Tae-yong di balik Timnas Indonesia U23. Kemenangan gemilang Timnas Indonesia U23 atas Australia dalam ajang Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan utama di banyak negara, tak terkecuali Korea Selatan yang menjadi tanah kelahiran pelatih Shin Tae-yong. Prestasi ini bukan hanya menjadi perbincangan di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, melainkan juga di Korea Selatan. Salah satu media terkemuka Korea Selatan, KBS, mengangkat pemberitaan mengenai kemenangan Indonesia dengan judul yang menyoroti kontribusi mantan gelandang Timnas Korea Selatan tersebut. KBS menampilkan artikel dengan judul, Sihir Shin Tae-yong, Siapa Anda Sebenarnya, yang mengungkap kejutan yang ditorehkan oleh Marcelino Ferdinand dan timnya saat mengalahkan Australia, salah satu tim kuat di Piala Asia U23 2024. Pada ajang Piala Asia U23, Indonesia yang dikomandoi oleh Sihir Shin Tae-yong berhasil mencetak kejutan besar dengan mengalahkan Australia, yang sebelumnya dijagokan untuk melaju ke babak perempat final, tulis KBS. Penyelamatan penalti oleh Hernando Ari dari tendangan Mohamed Toure dan gol dari Komang Teguh Trisnanda tentu saja menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut. Di bagian akhir artikel, KBS juga mengulas kemungkinan pertemuan antara Korea dan Indonesia di babak perempat final. Pertemuan ini bisa terjadi jika Korea meraih kemenangan atau hasil imbang melawan Jepang, sementara Indonesia juga meraih hasil serupa melawan Yordania. Dengan skenario ini, Korea akan menjadi juara grup B dan Indonesia akan menjadi runner-up grup A. Berdasarkan format turnamen, juara grup B akan bertemu dengan runner-up grup A di babak perempat final. Namun, skenario ini bisa berubah jika Korea kalah dari Jepang atau jika Indonesia gagal melaju ke babak perempat final. Untuk memastikan tiket ke babak perempat final, Timnas Indonesia U23 memerlukan hasil positif dalam pertandingan melawan Yordania. Kekalahan dalam pertandingan ini dapat mengancam peluang Indonesia untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini. Menurut Mimin, prestasi Timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Australia dalam Piala Asia U23 2024 adalah bukti kemajuan dan potensi besar sepak bola Indonesia. Kemenangan ini tentu menjadi motivasi bagi para pemain dan staf pelatih untuk terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Kontribusi Shin Tae-yong sebagai pelatih juga patut diapresiasi, menunjukkan bahwa keberadaan pelatih berkualitas internasional dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola suatu negara. Semoga prestasi ini dapat menjadi awal dari banyak kesuksesan yang akan datang bagi sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Namun, untuk mempertahankan momentum positif ini, penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan berusaha keras dalam setiap pertandingan berikutnya. Konsistensi dan peningkatan kualitas permainan akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.
Kumpulan prediksi netizen di pertandingan Indonesia versus Yordania di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan bersaing melawan Yordania di pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024 pada Minggu, 21 April 2024. Berikut analisis dan beberapa prediksi pertandingan dari para netizen channel Timnas Fanatik yang sudah Mimin rangkum. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua di klasemen grup A. Marcelino Ferdinand dan timnya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke babak perempat final. Tentu saja, ini tidak akan mudah mengingat kualitas tim Yordania. Yordania memiliki tujuan kuat untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke babak selanjutnya. Berikut beberapa kumpulan prediksi pertandingan antara Indonesia dan Yordania di Piala Asia U23 2024. 1. Hasil imbang, Indonesia ke perempat final, prediksi dari Jun Mahares. Kemenangan melawan Australia telah memberikan semangat tinggi bagi Garuda Muda. Selain meraih 3 poin, hasil positif melawan Australia bisa meningkatkan mental tim dalam menghadapi Yordania. Meskipun hasil imbang sudah cukup untuk lolos, tim besutan Shin Tae-yong diperkirakan akan tetap menyerang. Prediksi saya adalah Indonesia akan bermain imbang 1-1, cukup untuk mengantarkan mereka ke babak gugur bersama Qatar. 2. Indonesia menemani Qatar ke perempat final, prediksi dari Juprianto Alexander. Pertandingan kontra Yordania adalah laga krusial bagi Garuda Muda. Indonesia harus bijak menghadapi Yordania yang akan tampil menyerang. Yordania tidak memiliki opsi lain selain mencari kemenangan untuk melangkah ke babak berikutnya. Sementara itu, Indonesia hanya perlu bermain imbang untuk melaju ke fase gugur. Saya memperkirakan Indonesia akan tampil dominan dan mengalahkan Yordania dengan skor 2-1. 3. Kemenangan Indonesia atas Yordania, prediksi dari M. Rizky H. Pertandingan antara Indonesia dan Yordania di grup A diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama berambisi untuk memastikan tempat di perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia harus menampilkan semangat dan determinasi tinggi seperti saat melawan Australia. Disiplin dalam bertahan dan menyerang akan menjadi kunci keberhasilan. Saya memprediksi Indonesia akan menang dengan skor 3-1. 4. Berjuang keras dengan kecerdasan, prediksi dari Nova Arifianto. Laga ini akan menjadi pertarungan sengit, terutama bagi Yordania yang harus menang. Indonesia juga memiliki risiko tinggi jika hanya mengincar hasil imbang. Fokus harus diberikan pada target ke babak perempat final, bukan hanya mencari hasil seri atau kemenangan di pertandingan terakhir grup. Dengan mempertimbangkan kelemahan kedua tim di pertandingan sebelumnya, saya memprediksi laga akan berakhir imbang 1-1. 5. Kemenangan sulit Indonesia, prediksi dari Surya Sumirat. Garuda Muda memiliki kesempatan bagus untuk melaju ke babak berikutnya melawan Yordania. Meski kekuatan antara kedua tim relatif seimbang, Indonesia memiliki keunggulan di Piala Asia U23. Indonesia menunjukkan potensinya dengan bangkit melawan Australia setelah kekalahan dari Qatar. Kehadiran pemain seperti Ivar Jenner akan memperkuat lini tengah, menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Prediksi saya adalah Indonesia akan menang dengan skor 2-0. 6. Pressing tinggi, Indonesia ke perempat final, prediksi dari Putra Permata Tegar Idaman. Pertandingan penting antara Indonesia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024 akan menentukan nasib kedua tim. Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak perempat final. Pressing tinggi akan menjadi senjata utama Indonesia. Jika tim besutan Shin Tae-yong mampu menampilkan pressing yang disiplin, Yordania akan kesulitan dalam membangun serangan. Pemain belakang Indonesia harus waspada di area kotak penalti, sementara pemain depan harus memanfaatkan peluang yang ada. Prediksi saya adalah Indonesia akan menang dengan skor tipis 1-0. Pendapat saya mengenai prediksi-prediksi tersebut adalah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Yordania tentunya akan sangat menentukan bagi kedua tim. Meskipun prediksi memberikan gambaran beragam mengenai hasil akhir, yang pasti adalah bahwa kedua tim akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan atau hasil imbang yang memungkinkan mereka melaju ke babak perempat final. Mengingat kualitas dan performa masing-masing tim di turnamen sebelumnya, pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dan penuh gairah. Faktor mental dan strategi permainan yang diterapkan oleh pelatih akan menjadi kunci utama dalam menentukan hasil akhir.
Semua prediksi tentu saja hanya sebagai gambaran dan tidak ada yang bisa dipastikan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Yang pasti, pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan dan dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia dan Yordania. Yes, alhamdulillah. Timnas U23 Indonesia diyakini akan menyusul Vietnam ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia berambisi untuk menyusul Vietnam menuju babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Anggota Exco PSSI, Sumarji, membagikan keyakinan ini pada Sabtu, 20 April 2024. Untuk mencapai target ini, Indonesia harus meraih poin dalam pertandingan melawan Yordania di laga terakhir Grup A, yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, Timnas U23 Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Mereka kalah 0-2 dari Qatar dan menang 1-0 melawan Australia. 4 poin seharusnya cukup bagi Rizky Ridho dan timnya untuk melaju ke babak 8 besar. Namun, Indonesia tetap harus bermain dengan maksimal dan tidak menganggap remeh Yordania. Saya yakin kita bisa lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, ujar Sumarji. Hingga saat ini, 6 negara sudah memastikan diri ke babak 8 besar, termasuk Qatar yang menjadi juara grup A dengan 6 poin. Di grup B, Korea Selatan dan Jepang juga berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan koleksi 6 poin. Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Cina sudah dipastikan tersingkir setelah 2 pertandingan tanpa poin. Grup C memiliki Arab Saudi sebagai pemuncak klasemen dengan 6 poin, sementara Thailand dan Irak bersaing untuk 1 tiket tersisa dengan 3 poin masing-masing. Tajikistan sudah pasti tersingkir dari grup ini. Terakhir, di grup D, Uzbekistan dan Vietnam sudah memastikan diri lolos dengan 6 poin. Sebaliknya, Malaysia dan Kuwait harus angkat koper setelah 2 kekalahan beruntun. Menurut Mimin, bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Meskipun tantangan besar dihadapi dalam pertandingan melawan Yordania, keyakinan dan konsistensi dalam bermain adalah kunci untuk mencapai target ini. Semangat dan dukungan dari para pemain, pelatih, dan pendukung sangat penting untuk mengatasi setiap hambatan dan meraih hasil yang diinginkan.